Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kartikasari dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Haja Yeti Heriati MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, dan diberikan keberkahan di dalam hidup ini. Baiklah teman-teman, bahwasannya pendidikan sebagai kunci kemajuan bangsa. Mengapa saya mengatakan bahwa pendidikan sebagai kunci kemajuan bangsa? Karena dari tujuan pendidikan itu ialah mencerdaskan manusia. Kita jangan mengikuti kolonial, kita jangan mengikuti penjajah yang hanya memikirkan kekayaan alam. Dan mereka tidak sama sekali memperdulikan kualitas manusianya. Kita sudah 75 tahun merdeka, dan kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme, bukan hanya mengusir penjajah, tetapi kemerdekaan itu ialah menggelar kesejahteraan rakyat. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor penentu masa depan negara. Oleh karenanya, negara harus mementingkan setiap elemen pendidikan dalam aspek kehidupan ini untuk mencapai manusia yang berkualitas. Apakah kalian tahu bahwa manusia yang berkualitas itu ialah manusia yang unggul dalam setiap bidang? Kita tentu menyadari bahwa keterpurukan dari suatu negara dapat disebabkan karena kurangnya pendidikan, baik pendidikan dalam keluarga maupun pendidikan dalam suatu lembaga. Salah satu cara untuk menciptakan kehidupan suatu bangsa yang baik demi tercapainya cita-cita bangsa yang tak hanya kuat namun juga bermartabat, yaitu dengan membentuk generasi muda yang unggul dalam segala bidang dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Fakta menunjukkan bahwa generasi penerus bangsa membutuhkan pendidikan yang berkualitas. Sesungguhnya kita tahu bahwa generasi muda merupakan aset negara yang peranannya sangatlah penting dalam membangun sebuah negara yang baik. Banyak anak Indonesia yang telah berhasil meraih kesuksesan, dan jelas terlihat bahwa pendidikan adalah jembatannya yang peranannya sangatlah penting dalam membangun sebuah negara yang baik. Banyak anak Indonesia yang telah berhasil meraih kesuksesan, dan jelas terlihat bahwa pendidikan adalah hulunya, karena dengan pendidikanlah maka terbuka peluang untuk hidup yang lebih baik. Pendidikan itu seperti tangga yang berjalan yang mengantarkan kita kepada kesuksesan. Pendidikan merupakan gerakan pencerdasan bangsa. Gerakan artinya pendidikan harus dipandang sebagai ikhtiar kolektif seluruh bangsa. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai suatu program. Kita juga harus mengajak kepada seluruh komponen bangsa Indonesia untuk memajukan pendidikan dan memajukan kualitas manusia Indonesia. Gerakan ini merupakan generasi berkarakter Pancasila. Semua kita ikhtiarkan pentingnya Pancasila di dalam pendidikan Indonesia. Gerakan ini menumbuhkan generasi berkarakter Pancasila. Semua ini kita ikhtiarkan
pentingnya Pancasila di dalam pendidikan Indonesia. Menumbuhkan karakteristik Pancasila di dalam pendidikan Indonesia pasti membutuhkan suasana yang berbeda. Oleh karena itu, Hari Pendidikan jatuh pada tanggal 2 Mei disebabkan tanggal lahirnya Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidik Indonesia. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Dan beliau menyebut pendidikan dengan istilah taman. Mengapa beliau menyebut pendidikan dengan istilah taman? Karena taman artinya tempat belajar yang sangat menyenangkan, di mana pendidiknya mendidik dengan bahagia dan juga pelajarnya atau siswanya mengalami proses belajar dengan rasa bahagia. Dan ini harus ditumbuhkan di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Jika gerakan ini dilakukan bersama-sama, maka insya Allah pendidikan Indonesia akan maju dan hulu kemajuan bangsa ada di pendidikan. Kita ikhtiarkan sama-sama, dan insya Allah awal dari kebangkitan Indonesia untuk menjadi bangsa yang mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya dan berdiri tegak di antara bangsa-bangsa lain akan bisa tercapai. Jayalah Indonesiaku. Dan juga untuk teman-teman semua, karena sekarang sedang masa-masa pandemi, kita harus menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan, jaga jarak, dan selalu tetap di rumah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.